Ya. Apa prioritas utama Anda? Semua orang tentu punya yang namanya rencana masa depan, betul? Nah, dari sekian banyak rencana masa depan, tentu ada satu yang paling mendesak, yang sangat ingin diwujudkan dalam waktu dekat. Inilah yang saya maksud dengan prioritas utama. Dari semua teman yang saya tanya tentang apa yang menjadi prioritas utama mereka, setidaknya ada 10 jawaban teratas yang saya dapatkan. Yang pertama, ada yang ingin memiliki usaha sendiri. Ya, ingin memiliki usaha sendiri. Kenapa? Karena saat ini mereka masih ikut sama usaha orang lain. Ada juga yang prioritas utamanya adalah ingin membahagiakan keluarga, ingin membahagiakan orang tua, ingin membahagiakan pasangan hidup atau anggota keluarga yang lainnya. Nah, ada juga Bapak Ibu yang prioritas utamanya adalah ingin memiliki rumah dan mobil baru, karena saat ini masih ngontrak. Setiap akhir tahun pusing mencari kontrakan baru. Ada juga yang prioritas utamanya adalah menunaikan ibadah ke tanah suci. Jadi saat ini mereka sedang bekerja keras mengumpulkan uang untuk bisa berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah. Nah, ada juga yang prioritas utamanya adalah ingin mencapai kebebasan waktu dan finansial. Bapak Ibu, mungkin Anda sering menemukan di luar sana ada orang yang secara finansial mereka berkecukupan. Artinya finansialnya mapan. Tetapi sayang sekali mereka tidak punya waktu luang yang cukup untuk bisa menikmati apa yang sudah mereka dapatkan dari segi finansial. Artinya mereka terlalu sibuk Bapak Ibu, sampai-sampai tidak punya waktu untuk bisa menikmati uangnya. Dan sementara di sisi lain ada juga orang yang punya waktu luang banyak, tetapi mereka tidak memiliki finansial yang cukup untuk bisa mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang menyenangkan bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Jadi memiliki kebebasan waktu dan finansial di saat yang bersamaan ini tentu merupakan impian dari banyak orang. Artinya kita punya waktu untuk bisa menikmati uang kita, dan kita juga punya uang untuk bisa menikmati waktu kita. Nah, ada juga yang hobinya traveling Bapak Ibu. Jadi saat ini mereka bekerja mengumpulkan uang untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ada juga yang fokusnya pada pendidikan untuk anak-anaknya. Jadi ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah favorit. Nah, ada juga yang fokusnya pada pengembangan diri, ingin menjadi pribadi yang lebih baik, yang berani tampil di depan umum, berani berbicara di hadapan banyak orang, menjadi pribadi yang lebih hebat, menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Nah, ada juga yang fokusnya pada kegiatan sosial, ingin membantu orang lain. Nah, ada juga yang saat ini bekerja keras mengumpulkan uang untuk bisa segera melunasi hutangnya. Boleh tahu di sini siapa yang punya hutang? Ya, tidak usah angkat tangan Bapak Ibu ya. Kelihatan dari cara duduknya. Baik Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi rencana masa depan dari Anda semua. Tapi saya yakin bahwa setiap orang pasti punya rencana masa depan. Dan dari sekian banyak rencana masa depan itu, tentu ada satu yang sangat mendesak, yang ingin sekali diwujudkan dalam waktu dekat. Dan itulah yang dimaksud dengan prioritas utama. Taruhlah misalnya kita ambil satu contoh. Prioritas utama kita adalah ingin memiliki rumah. Rumah seharga 1 miliar. 1 miliar ini standar lah Pak ya. Ini rumah layak huni. Nah, bagaimana caranya Anda bisa memiliki rumah senilai 1 miliar? Biasanya orang akan menempuh jalan pintas, yaitu KPR, kredit pemilikan rumah. Sekilas ini adalah solusi, padahal sebenarnya ini adalah masalah. Kenapa saya katakan masalah? Karena pada saat kita mengambil KPR, itu pada hakikatnya kita sedang berhutang. Dan karena kita berhutang, maka akan muncul masalah baru, yaitu pusing memikirkan cicilan.
Nah, untung baik kalau cicilannya ini cicilan biasa, mungkin tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Tetapi akan menjadi masalah yang besar ketika cicilan ini masuk dalam kategori riba. Bapak Ibu tahu apa itu riba? Nah, riba ini adalah sesuatu yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Dan sebenarnya bukan cuma Islam saja, tapi semua ajaran agama itu menentang konsep riba. Kenapa? Coba Anda bayangkan. Kita berhutang. Pada saat kita mau membayar, itu ada bunga. Betul? Saat kita terlambat sedikit membayar, kita kena denda. Giliran kita punya uang, kita mau lunasi lebih cepat, kita kena penalti. Jadi konsep ini memang sangat tidak fair, sangat tidak adil. Karena itu maka semua ajaran agama itu menentang konsep riba. Nah, terus bagaimana Pak caranya saya bisa memiliki rumah tanpa harus terlibat dalam hutang riba? Biasanya Bapak Ibu, orang akan menempuh jalan sama seperti yang dilakukan orang lain pada umumnya. Inilah yang sering disebut dengan istilah paradigma umum. Nah, polanya seperti apa? Polanya adalah Anda bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Lalu sebagian dari penghasilan itu Anda tabung untuk mewujudkan rencana masa depan Anda. Dalam hal ini rumah. Berapa Pak yang harus saya tabung? Ya terserah Bapak Ibu. Mau seberapa lama Anda menabung dan mau seberapa besar rumah yang Anda inginkan. Katakanlah kita nabungnya 1 juta per bulan. Kalau kita nabungnya 1 juta per bulan, maka dalam setahun kita bisa mengumpulkan 12 juta. Setelah 20 tahun kita bisa mengumpulkan 240 juta. Pak, 240 juta ini masih terlalu kecil Pak. Belum cukup untuk membeli rumah yang standar, yang layak huni. Ya sudah Bapak Ibu, kalau begitu Anda tambah nominalnya yang harus Anda tabung. Ya, kalau tadinya kita nabung 1 juta per bulan, sekarang kita nabungnya 5 juta per bulan. Kalau kita nabungnya 5 juta per bulan, dalam setahun kita bisa mengumpulkan 60 juta. Setelah 20 tahun kita bisa mengumpulkan 1,2 miliar. 1,2 miliar ini ya standar lah ya. Kita sudah bisa mendapatkan rumah yang standar, yang layak huni. Itu dengan catatan harga rumah 20 tahun yang akan datang tidak naik. Mungkin kira-kira? Ya, gini Bapak Ibu ya. Setiap hari Sabtu kan kita sering nonton ada iklan perumahan di televisi, betul? Nah, biasanya di akhir iklan itu ditutup dengan kalimat hari Senin harga naik. 20 tahun yang akan datang itu berapa kali hari Senin yang harus kita lewati? Ya, sehingga berapa kali kenaikan harga yang mesti kita lalui. Nah, ini juga dengan catatan selama 20 tahun Anda tidak boleh sakit. Anda harus terus bekerja. Dan juga Anda harus disiplin menabungnya. Tidak boleh ditarik. Bisa kira-kira? Bisa. Saya terus terang Bapak Ibu menyerah untuk yang satu ini. Saya tanya juga sama teman-teman saya, rata-rata mereka juga menyerah. Saya tanya sama tetangga saya, mereka juga menyerah. Karena memang rata-rata kemampuan menabung orang Indonesia itu paling lama bertahan hanya 1 tahun. Begitu datang Idul Fitri, nah, tabungannya kembali bersih sebersih hatinya. Saya tidak tahu kalau mungkin ada di antara Anda yang hadir di ruangan ini yang mampu menabung secara disiplin selama 20 tahun tanpa ditarik. Atau kalaupun harus ditarik, maka nominalnya kita naikkan lagi. Kalau tadinya 5 juta, kita naikkan jadi 10 juta. Jadi kalau kita narik 5 juta, kita masih punya simpanan 5 juta. Nah, pertanyaannya sekarang adalah
berapa tabungan Anda? Ini cukup untuk direnungkan saja, ya, tidak usah dijawab. Kira-kira Bapak Ibu, cara ini bisa tidak kita pakai untuk mewujudkan rencana masa depan kita? Bisa, ya, asal kita disiplin menabungnya. Nah, pertanyaan sekarang, bisa tidak kita disiplin nabungnya selama 20 tahun dengan nominal yang saya sebutkan tadi? Bisa? Tidak yakin, ya? Berarti sepertinya cara ini gagal. Nah, terus bagaimana, Pak? Nah, Bapak Ibu, kita masih punya cara yang lain. Ini yang sering disebut dengan istilah paradigma sukses. Nah, di sini polanya adalah kita tinggal meniru atau mengikuti bagaimana caranya orang-orang sukses atau orang-orang kaya membangun kekayaan mereka, yaitu dengan cara membangun aset. Jadi orang kaya itu Bapak Ibu, mereka lebih senang membangun aset dibanding menabung, karena pertumbuhannya lebih cepat. Yang mana Pak yang dimaksud aset? Banyak Bapak Ibu. Di antaranya adalah properti. Anda bangun hotel, atau bangun ruko, atau bangun kos-kosan kemudian Anda sewakan. Atau Anda beli lahan yang luas, katakanlah kebun kelapa sawit 1000 hektar. Nah, semua ini adalah aset Bapak Ibu. Potensi keuntungannya besar, tetapi resikonya juga besar dan butuh modal yang besar. Biasanya orang-orang kaya untuk mendapatkan modal yang besar, mereka menggadaikan sertifikatnya. Pak, bagaimana kalau saya tidak punya sertifikat? Nah, itu urusan Anda, bukan urusan saya, ya. Atau Pak, saya punya sertifikat, tapi sertifikat vaksin tidak berlaku Bapak Ibu, ya. Nah, bisa tidak cara ini kita pakai untuk mewujudkan rencana masa depan kita? Bisa Bapak Ibu, asal kita punya modal yang besar. Pertanyaannya sekarang, punya tidak kita modal yang besar itu? Tidak. Lah terus bagaimana Pak? Ya bagaimana lagi? Ya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya cuma ingin menyampaikan bahwa sebenarnya masih ada satu cara di mana kita bisa membangun aset dengan modal yang kecil. Potensi keuntungannya besar, resikonya boleh dibilang tidak ada, dan ini bisa meraih impian kita dengan cepat. Dan cara ini Bapak Ibu sudah disebutkan oleh Robert T. Kiyosaki. Beliau ini adalah gurunya orang-orang kaya di dunia. Nah, beliau mengatakan dalam bukunya yang berjudul Cash Flow Quadrant bahwa sebenarnya ada satu cara di mana kita bisa membangun aset dengan modal yang kecil. Potensi keuntungannya besar, tidak beresiko, dan ini bisa meraih impian kita dengan lebih cepat. Dan cara itu Bapak Ibu adalah Anda menjalankan bisnis dengan konsep network marketing. Nah, senang sekali siang hari ini saya ingin berbagi informasi dengan Bapak Ibu tentang salah satu perusahaan network marketing yang ada di Indonesia, yaitu PT Renner Inti International. PT Renner Inti International ini adalah perusahaan network marketing karya anak bangsa yang memiliki legalitas lengkap, mulai dari surat izin usaha penjualan langsung atau SUL yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, dan juga sudah terdaftar sebagai anggota pada Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI. APLI ini adalah wadah tempat berhimpunnya perusahaan-perusahaan network marketing yang resmi yang ada di Indonesia, dan tidak mudah untuk masuk dalam keanggotaan asosiasi ini. Dan kita bangga karena perusahaan kita terdaftar sebagai anggota pada asosiasi ini. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau kita ingin memulai sebuah usaha, kita butuh modal yang besar, betul? Untuk riset, untuk mengurus perizinannya, untuk pengadaan kantor, untuk membayar gaji admin, untuk pengadaan produk dan sebagainya, betul? Nah, di Renner semua itu tidak perlu.
Kenapa? Karena semuanya sudah disiapkan oleh perusahaan. Jadi Renner yang menyiapkan produknya, menyiapkan riset, izinnya, stok, pergudangan, menyiapkan admin, menyiapkan kantor, menyiapkan karyawan, menyiapkan website, menyiapkan sekolah bisnis, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memilih Renner sebagai tempat kita untuk membangun aset, kita tidak butuh modal yang besar. Kenapa? Karena semuanya sudah disiapkan oleh perusahaan. Nah, Renner ini menawarkan pada kita produk-produk yang berkualitas, produk-produk yang memang orang cari dan diminati oleh masyarakat. Apa saja produknya? Yang pertama ada yang namanya pupuk paten. Apa itu pupuk paten, Pak? Pupuk paten adalah pupuk organik teknologi nano yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh ahli pertanian selama lebih dari 13 tahun. Jadi sudah 13 tahun. Tidak bisa kita bantah. Kalau Anda mau bantah, Anda lakukan juga penelitian selama kurang lebih 13 tahun. Ya. Nah, kemudian paten ini merupakan pelopor pupuk organik teknologi nano dengan kemasan saset. Ini keunggulan dan cara kerja paten. Yang pertama, dia menggunakan teknologi nano. Jadi molekulnya itu sangat-sangat kecil. Kemudian dia nutrisi dalam paten itu merupakan makanan siap saji. Jadi bisa langsung diserap melalui akar, melalui batang, melalui daun, bunga atau buah tanpa harus melewati proses fotosintesis. Nah, selanjutnya sistem penyerapannya juga lebih cepat. Kemudian dia dapat menyimpan unsur hara dalam jaringan tanaman sehingga unsur hara itu tidak menguap dan juga tidak hilang. Dan paten ini mengandung unsur hara lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, paten juga sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat penyerapan unsur hara baik yang ada di alam maupun yang ada dalam tanaman sebagai energi pertumbuhan dan juga energi pembuahan. Selanjutnya, dia ramah lingkungan dan praktis Bapak Ibu karena dikemas dalam bentuk saset. Sehingga kalau dulu petani kita itu harus menggotong berkarung-karung pupuknya untuk bisa menyuburkan lahan mereka, sekarang tidak perlu lagi, cukup dikantongi. Nanti di lokasi baru dicampur dengan air. Nah, praktisnya lagi paten ini bisa dicampur dengan pupuk kimia dan juga pestisida dalam wadah yang sama. Tidak perlu dipisah. Nah, kemudian dia juga multifungsi. Selain untuk semua jenis tanaman, ini juga cocok untuk ikan dan tambak. Mulai dari pembibitan sampai masa panen. Nah, ini adalah legalitas dari paten. Jadi paten ini terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai pupuk organik yang diproduksi dan didistribusikan oleh PT Renner Inti Internasional. Ini legalitas dari paten. Kemudian selanjutnya manfaat paten, pertama dia meningkatkan hasil dan kualitas produksi. Jadi hasilnya meningkat dan juga lebih berkualitas. Mempercepat masa panen, merangsang pembuahan di luar musim, meringankan biaya produksi, jadi jauh lebih hemat. Memperbaiki kualitas tanah, semakin lama digunakan kualitas tanah semakin baik, semakin subur. Dan memperkuat daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim. Di samping paten kita juga punya pasangan dari paten yaitu paten imun. Nah, paten imun ini manfaatnya pertama dia meningkatkan imunitas tanaman terhadap bakteri, virus, dan jamur. Kemudian dia meningkatkan kinerja paten 10 kali lipat. Wow, luar biasa. Paten saja tadi kinerjanya kita sudah lihat, sudah luar biasa. Apalagi dipasangkan dengan paten imun, ini kinerjanya bisa meningkat 10 kali lipat. Kemudian dia menghemat fungisida sampai 100%. Dan menghemat pestisida sampai 80% serta menghemat pemakaian pupuk kimia 80 bahkan sampai 100%. Ya, ini paten imun. Nah, ini adalah produk-produk kita yang bergerak di bidang pertanian. Selain itu, kita juga punya produk-produk yang lain yang bergerak di bidang kesehatan. Ya, ada yang namanya Fibra.
Fibra ini Bapak Ibu adalah minuman serbuk rasa apel. Dia merupakan suplemen yang berfungsi untuk melakukan detoksifikasi, ya, untuk mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu sering membaca atau pernah mendengar bahwa 90% penyakit abad ini itu berasal dari usus yang bermasalah. Nah, usus yang bermasalah itu berasal dari racun-racun atau toksin-toksin yang mengendap dalam tubuh kita. Yang boleh jadi itu datangnya dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari atau dari polusi udara yang kita hirup. Nah, fibra ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan racun-racun tersebut. Sehingga kalau kita rutin konsumsi fibra, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya tadi. Ya, kemudian dia juga melancarkan buang air besar, menyeimbangkan berat badan, memperbaiki keseimbangan asam basa tubuh, sumber serat pangan dan nutrisi, dan dia sebagai prebiotik dan meningkatkan jumlah probiotik atau bakteri baik. Ya, jadi dalam tubuh kita itu ada bakteri baik dan ada juga bakteri jahat. Ya, saya pernah ditanya, Pak, apakah bakteri jahat itu kalau dinasehati bisa berubah jadi bakteri baik? Saya jawab tidak tahu, karena selama ini saya belum pernah menasehati mereka. Ya. Nah, selanjutnya ada Colpro. Colpro ini adalah kolostrum, ya, nutrisi terlengkap di dunia yang berfungsi untuk, pertama, dia sumber protein dan kalsium bagi bayi hingga lansia. Kemudian dia juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan meremajakan sel baru dan meningkatkan imunitas, ya. Jadi Colpro ini merupakan salah satu produk yang sangat laris khususnya di masa pandemi karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas kita. Nah, selain itu Bapak Ibu, kita masih punya produk-produk yang lain. Ada hand moist. Ini adalah antiseptik alami yang multifungsi. Selain untuk membersihkan tubuh dari virus, kuman, dan bakteri, ini juga bisa untuk mengobati sariawan, sakit gigi, kemudian gatal-gatal pada kulit, dan juga luka bakar. Dan ini tidak perih ketika disemprotkan. Kenapa? Karena dia tidak mengandung alkohol. Selanjutnya kita juga punya Face and Body Serum untuk perawatan tubuh dan wajah. Kemudian ada juga peeling untuk mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit yang kering, dan juga ada facial wash untuk pembersih wajah. Nah, produk kita semua terjangkau harganya Bapak Ibu hanya Rp200.000 per boxnya. Dan yang paling penting lagi, semua produk kita sudah mengantongi legalitas mulai dari Badan POM, dari MUI, dari ISO, JMP, dan juga HACCP yang merupakan jaminan kualitas mutu. Inilah produk-produk yang ditawarkan oleh PT Renner Inti Internasional. Nah, menariknya lagi Bapak Ibu, karena Renner ini bukan hanya menawarkan produk-produk yang berkualitas saja, tapi juga menawarkan peluang usaha, peluang untuk membangun aset. Nah, bagaimana Pak caranya bermitra dan membangun aset di Renner? Caranya sangat sederhana Bapak Ibu, ya, yaitu Anda cukup belanja produk. Berapa Pak? Anda belanjanya 3 juta rupiah, Anda mendapat produk sebanyak 15 box. Tadi per box harganya 200.000. Nah, Anda belanja 3 juta dapat 15 box, kemudian dapat lagi tambahan 3 box free. Jadi Anda belanja 3 juta, Anda dapat produk senilai 3.600.000 rupiah. Anda baru belanja Bapak Ibu, Anda sudah untung. Inilah yang saya maksud tadi, tidak ada resiko. Ada uang, ada barang. Dan bukan cuma itu saja, tapi Anda juga mendapatkan hak usaha, hak untuk menjalankan bisnis ini. Dan menariknya lagi, hak usaha ini bisa diwariskan. Ya, ini macam-macam bonus yang bisa Anda nikmati ketika nanti Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis bersama Renner. Ada uang tunai, kemudian ada motor cash, ada jalan-jalan ke luar negeri, mobil,
ada pajero, rumah mewah, dan juga royalti dari perusahaan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, dari mana perusahaan mendapatkan uang sebanyak itu untuk membayar bonus membernya? Betul? Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya ingin perlihatkan bagaimana sebenarnya konsep bisnis konvensional yang kita kenal di luar sana dengan konsep bisnis yang ada di Renner. Di konsep bisnis konvensional, sebuah produk atau sebuah barang dari pabrik untuk sampai ke tangan konsumen itu harus melalui beberapa jalur distribusi. Jadi dari pabrik turun ke distributor, kemudian dari distributor turun ke agen, agen turun ke grosir, grosir ke pengecer, pengecer baru sampai ke tangan konsumen. Nah, belum lagi sebuah produk di konsep bisnis konvensional untuk bisa dikenal oleh konsumen, maka perusahaan harus menyiapkan budget khusus untuk iklan ya atau promosi. Katakanlah masing-masing dari pos ini ada selisih biaya 10% untuk operasional dan juga untuk keuntungan mereka. Walaupun kenyataan di lapangan sering kita dapati tidak seperti itu. Biasanya ada pengecer mengambil keuntungan lebih dari 10%. Ada mengambil 20 bahkan sampai 30%. Betul? Nah, kita pukul rata saja. Masing-masing pos ini mengambil keuntungan 10%. Kalau itu yang terjadi, maka sebuah produk di konsep bisnis konvensional dari pabrik sampai ke tangan konsumen itu sudah mengalami lonjakan harga 60%. Nah, di Renner Bapak Ibu, jalur distribusi inilah yang kita pangkas. Jadi di Renner sebuah produk dari pabrik itu langsung ke tangan konsumen. Jadi konsumen merangkap sebagai distributor. Nah, selisih yang 60% inilah yang tadi di konsep konvensional ini dibagi-bagi. Di Renner inilah yang dijadikan bonus untuk membayar membernya. Inilah jadikan 7 macam bonus. Ada bonus referensi, ada bonus level, bonus pasangan RO, bonus unilevel, reward, dan juga royalty. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, bonus referensi. Oke, tadi kita sudah belanja 3 juta. Kemudian kita pakai produknya, kita pakai pupuknya, kita konsumsi suplemennya. Kemudian kita rasakan manfaatnya. Nah, setelah itu kita cerita sama teman kita. Katakanlah si A. Si A tertarik. Kemudian dia juga belanja ke perusahaan. Maka pada saat si A ini belanja ke perusahaan, perusahaan akan membayar bonus referensi kepada Anda sebesar Rp300.000. Anda cerita lagi sama teman Anda yang lain, katakanlah si B. Si B juga tertarik, Anda akan mendapatkan lagi bonus referensi dari perusahaan sebesar Rp300.000. Anda cerita lagi Bapak Ibu sama teman Anda, katakanlah si C. Nah, Bapak Ibu, sistem kita itu mengunci hanya untuk 2 jalur saja supaya mendukungnya sangat kuat. Maka ketika kita mendapatkan teman yang ketiga, kita tidak diperkenankan membuka jalur ketiga. Anda harus tempatkan di bawah si A atau di bawahnya si B. Katakanlah di gambar ini Anda tempatkan di bawahnya si A. Meskipun Anda tempatkan di bawahnya si A, tapi karena Anda yang mengajak, maka Anda yang berhak mendapatkan bonus referensinya sebesar Rp300.000. Anda cerita lagi sama teman Anda yang lain, katakanlah si D. Si D tertarik, kembali Anda berhak mendapatkan bonus referensi sebesar Rp300.000. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Dan tidak ada batasan, Anda boleh mengajak orang sebanyak-banyaknya. Ini bonus referensi. Oke? Nah, yang kedua ada yang namanya bonus level. Apa itu bonus level, Pak? Bonus level itu adalah bonus yang Anda dapatkan setiap terjadi pasangan di level baru Anda. Tadi Anda sudah mengajak A dan B. Nah, A dan B ini Bapak Ibu adalah level pertama Anda. Maka di sini Anda berhak mendapatkan bonus level. Besarnya berapa? Besarnya adalah Rp1,5 juta. Oh Pak, itu 500. Iya, Rp1,5 juta itu 500.000. Kita lebih senang pakai istilah 0,5 juta supaya lebih elit, ya.
Nah, seterusnya di bawah A dan B kita ada C dan D. C dan D ini adalah level kedua Anda. Maka di sini Anda kembali berhak mendapatkan bonus level sebesar 1,5 juta atau 500.000 rupiah. Di bawah C dan D ada lagi E dan F. E dan F ini level ketiga Anda. Maka di sini Anda kembali berhak mendapatkan bonus level sebesar 1,5 juta atau 500.000 rupiah, Bapak Ibu. Begitu seterusnya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, sampai level keberapa saya bisa menikmati bonus level ini? Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, bonus level ini kedalamannya tidak terbatas. Jadi mau sampai level keberapapun, level ke 100, level ke 1000, pokoknya setiap terjadi pasangan di level baru Anda berhak mendapatkan bonus level sebesar 1,5 juta atau 500.000 rupiah. Yang ketiga ada namanya bonus pasangan. Nah, bedanya bonus pasangan dengan bonus level, kalau bonus level itu harus sejajar, kalau bonus pasangan tidak mesti, ya. Kalau bonus pasangan itu kita hanya melihat berapa yang ada di tim kiri dan berapa yang ada di tim kanan. Katakanlah di tim kiri kita ada A, C, dan E. Kemudian di tim kanan kita ada B, D, dan F. Nah, mereka ini semuanya Bapak Ibu masih jomblo. Maka tugas kita adalah menjadikan mereka berpasangan. Nah, A dan B ini berpasangan, kita dapat bonus pasang sebesar 50.000 rupiah. C dan D ini juga berpasangan, Anda dapat lagi bonus pasangan 50.000 rupiah. E dan F berpasangan juga, Anda dapat lagi bonus pasangan sebesar 50.000 rupiah. Nah, katakanlah F ini jaringannya berkembang. Di sini ada G, H, dan I. Pertanyaannya, apakah di sini kita dapat bonus pasangan? Belum ya, karena Anda belum memiliki pasangan di tim kiri Anda. Tetapi begitu nanti muncul tim baru di kiri Anda, katakanlah J, maka J ini berpasangan dengan G. Anda kembali berhak mendapatkan bonus pasang sebesar 50.000 rupiah. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita perhatikan di sebelah kiri kita ada 4, kemudian di kanan kita ada 6. Jadi di sini ada berapa pasang? 4. Ya, 4 pasang. Jadi yang 2 ini H dan I ini menunggu sampai mereka mendapatkan pasangan. Dan potensinya bonus pasangan ini adalah 3 juta per hari atau 90 juta per bulan. Mungkin masih ada yang bingung. Tidak apa-apa, di sini kita akan perlihatkan contohnya, ya. Contoh, Anda sponsori 2 orang. Berapa bonus yang Anda bisa dapatkan? Pertama bonus sponsor, ya. Karena di sini ada 2 orang, maka ada 2 kali 300 sama dengan 600.000 rupiah. A dan B ini adalah level pertama Anda, maka di sini Anda berhak mendapatkan bonus level sebesar 500.000 rupiah. A dan B ini mereka juga berpasangan, maka Anda juga berhak mendapatkan bonus pasang sebesar 50.000 rupiah. Jadi Bapak Ibu di Renner dengan mengajak 2 orang saja Anda sudah berhak mendapatkan bonus sebesar 1.150.000 rupiah. Pak, kapan ini masuk ke rekening saya? Nah, bonus kita dibayarkan harian. Artinya hari ini transaksi, besok masuk ke rekening Anda. Oke, nah lanjut bonus yang keempat, ada yang namanya bonus pasangan RO. Apa itu RO, Pak? RO itu adalah repeat order atau belanja ulang. Tadi kita sudah belanja 3 juta. Kemudian produk kita habis, pupuk habis. Kita mau belanja lagi, maka kita belanja RO namanya atau belanja ulang. Nah, setiap kali kita belanja RO dan tim bisnis kita juga melakukan hal yang sama, maka kita berhak mendapatkan bonus pasang dari setiap pembelanjaan RO mereka. Besarnya adalah 50.000 per pasang. Jadi kalau 10 pasang sama dengan 500.000, 100 pasang 5 juta, 1000 pasang 50 juta, dan begitu seterusnya. Dengan potensi penghasilan 500 juta per hari atau 15 miliar per bulan. Nah, ini bonus pasangan RO. Selanjutnya ada namanya bonus unilevel. Bonus unilevel itu adalah bonus yang Anda dapatkan dari setiap pembelanjaan ulang
orang yang ada di tim bisnis Anda. Dan berhak mendapatkan reward berupa rumah senilai 1 miliar rupiah. Nah, menariknya Bapak Ibu, begitu Anda mencapai reward rumah 1 miliar, otomatis Anda berhak mendapatkan bonus berikutnya, yaitu royalti 3% dari omset perusahaan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, angka 10.000 ini bukan angka yang kecil, Pak. Iya Bapak Ibu, kalau kita kerjanya sendirian. Di sini saya ingin perlihatkan kekuatan duplikasi. Katakanlah di tahun pertama Anda menjalankan bisnis ini, di tim bisnis Anda ada 10 orang. Dan 10 orang ini tidak mesti semuanya adalah referensi langsung Anda, perusahaan. Ya, baik. Nah, di sini kita memiliki peringkat-peringkat. Ada yang namanya Emerald Manager. Ini adalah peringkat untuk mereka yang sudah meraih reward motor cash senilai 15 juta rupiah. Dan per hari ini sudah ada lebih dari 200 orang yang mencapai posisi ini. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian setingkat lebih tinggi ada yang namanya Sapphire Manager. Ini adalah peringkat untuk mereka yang telah berhasil mencapai reward trip Dubai. Ya, dan ini juga sudah ada puluhan orang yang berhasil mencapai peringkat ini dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan reward kita ini sifatnya akumulasi. Jadi orang yang tembus peringkat Sapphire Manager itu otomatis mereka sudah mendapatkan reward berikutnya sebelumnya, yaitu motor cash senilai 15 juta. Karena kita akumulasi, ya, bukan diundi. Nah, mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya setingkat lebih tinggi ini adalah posisi Ruby Manager, peraih mobil sederhana senilai 150 juta rupiah. Yang pertama ada Ibu Rahmawati, beliau ini adalah ibu rumah tangga dari Kabupaten Bulukumba. Kemudian ada Ibu Ani Asriani, ibu rumah tangga, dan beliau juga adalah ASN di Kabupaten Sinjai. Kemudian berikutnya ada Bapak Supratman, pengusaha dari Kabupaten Bone. Kemudian ada Ibu Irmawani, ibu rumah tangga dari Makassar. Ibu Hardiana, ibu rumah tangga dari Bone. Kemudian ada Ibu Harmawati, ibu rumah tangga juga dari Makassar. Ibu Haja Andi Herawati, beliau adalah seorang PNS dari Kota Makassar. Kemudian ada Ibu Mardiana Dengsayu, beliau adalah guru honorer dari Kabupaten Goa. Ada Ibu Haja Warlianur, ibu rumah tangga dari Makassar. Ada Ibu Armita Sari, ibu rumah tangga juga dari Goa. Ibu Megawati, ibu rumah tangga dari Bulukumba. Bapak Awaludin Siga, pengusaha dari Takalar. Ibu Nurlia, beliau adalah seorang penjahit tinggal di Kota Makassar. Bapak Yusuf Hakim, saya sendiri. Ibu Rahmawati, beliau adalah ibu rumah tangga dari Kabupaten Bone. Kemudian Bapak Nazaruddin Hamar, beliau pengusaha dari Polman, Sulawesi Barat. Kemudian Ibu Rahmawati lagi, beliau adalah ibu rumah tangga dari Makassar. Bapak Sufahrin, pengusaha dari Goa. Bapak Edi Mulyadi Damang, pengusaha properti dari Makassar. Ibu Sida Sultan, ibu rumah tangga dari Kabupaten Bone. Dan Ibu Haja Ani Indar, seorang pengusaha dari Makassar. Inilah mereka yang telah mendapatkan reward mobil senilai 150 juta. Setingkat lebih tinggi, Diamond Director, ini adalah peraih mobil cash senilai 500 juta rupiah. Yang pertama ada Bapak Kurniawan Jaya, beliau ini adalah seorang pengacara muda dari Kabupaten Bone. Kemudian berikutnya ada Bapak Makmur, seorang PNS dari Kabupaten Sinjai. Kemudian ada Bapak Budi Utomo, seorang pengusaha dari Makassar. Dan ada Bapak Ahrar Arifuddin, bapak rumah tangga dari Makassar. Ya, bapak rumah tangga. Kita memang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ya. Nah, setingkat lebih tinggi, ini Crown Star Director, peraih reward rumah mewah senilai 1 miliar. Beliau adalah Bapak Agus Tevi, seorang pengusaha berasal dari Kabupaten Sinjai dan sekarang menetap di Kota Makassar. Ya.
Lihat teman-teman kita yang sudah mendapatkan reward di bisnis ini. Dan sekali lagi mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada ibu rumah tangga, ada petani, ada PNS, ada honorer, ada dosen, ada dokter, dan sebagainya. Nah, kok bisa Pak? Tentu saja Bapak Ibu semuanya bisa untuk sukses di bisnis ini. Semuanya bisa menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena kita punya sekolah bisnis, yaitu Rainer Academy. Nah, Rainer Academy ini dia memberikan strategi bisnis, mentoring langkah kerja, menyediakan alat bantu bisnis, menyediakan pelatihan-pelatihan, dan juga menyediakan komunitas positif. Jadi apapun latar belakang Anda bisa menjalankan bisnis ini. Jadi kalau seandainya ada di antara Bapak Ibu yang bilang seperti ini, Pak, saya tertarik sekali menjalankan bisnis ini, tapi saya masih bingung Pak, harus mulai dari mana? Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena sekali lagi kita punya sekolah bisnis yang siap untuk membimbing Anda semua. Dan sekolah bisnis kita ini sudah terbukti berhasil mengantarkan member-member Rainer untuk mendapatkan semua reward yang ada di perusahaan. Baik. Nah, di sini saya juga ingin sharing tentang sebuah buku yang berjudul The Other 8 Hours. 8 jam yang lainnya, karangan dari Robert Pagliarini. Nah, dalam buku ini beliau mengatakan bahwa setiap manusia dalam kehidupannya sehari-hari itu memiliki jatah waktu yang sama. Semuanya punya jatah 24 jam. Betul? Atau ada yang kurang? Atau ada yang lebih? Nah, yang lebih kasih yang kurang. Semuanya sama ya, 24 jam. Yang membedakan hanya bagaimana kita membaginya, betul? Nah, masih dalam buku yang sama, beliau mengatakan bahwa aktivitas manusia pada umumnya dalam keseharian mereka itu bisa dibagi dalam 3 kelompok besar. Dan masing-masing durasinya adalah 8 jam. 8 jam pertama adalah waktu untuk tidur. 8 jam kedua adalah waktu untuk bekerja. 8 jam ketiga ini adalah waktu luang. Nah, 8 jam tidur dan 8 jam kerja ini fungsinya adalah untuk kita bisa bertahan hidup. Sementara 8 jam waktu luang ini fungsinya adalah untuk bisa mengubah hidup. Artinya mau seperti apa kehidupan kita di masa depan sangat bergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu luang kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, di sini kami tidak ingin mengganggu 8 jam waktu tidur Anda. Kami juga tidak ingin mengambil 8 jam waktu kerja Anda. Kami cuma ingin mengajak, mari sama-sama kita manfaatkan 8 jam waktu luang kita. Tidak perlulah sampai 8 jam, cukup 2-4 jam saja setiap hari. Secara konsisten kita pakai untuk membangun aset di Rainer. Kenapa? Karena ada yang namanya hukum investasi. Apa yang kita investasikan hari ini, itu yang akan kita dapatkan dalam jumlah yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Artinya kalau hari ini kita berani investasikan waktu kita untuk membangun aset bersama dengan Rainer, insya Allah di masa yang akan datang kita akan memiliki kebebasan waktu yang jauh lebih besar. Oke, nah saya juga ingin perlihatkan ini ada garis hidup 70 tahun. Ini saya ambil dari buku Beach Money karangan Jordan Adler. Beliau mengatakan seperti ini. Asumsi umur manusia adalah 70 tahun. Sekali lagi asumsi. Asumsi umur 70 tahun, maka dalam usia seperti ini manusia pada umumnya akan melewati 3 fase kehidupan. Masa yang pertama adalah masa belajar, 0 sampai 20 tahun. Masa yang kedua adalah masa bekerja, 20 tahun sampai 60 tahun. Kurang lebih 40 tahun. Nah, selebihnya 60 tahun ke atas itu adalah masa pensiun. Apa salahnya Bapak Ibu? Di masa-masa kita aktif bekerja, ini kan ada waktu luang. Ada 8 jam waktu luang tadi. Nah, kita manfaatkan waktu luang itu tidak perlu 8 jam. Cukup 2-4 jam saja setiap hari. Kita manfaatkan untuk membangun aset. Cukup 2-4 tahun saja
kita pakai untuk membangun aset. Sehingga kalau aset ini sudah terbangun Bapak Ibu, Anda bisa pensiun dan pasif income lebih cepat. Inilah yang dimaksud dengan kerja sekali, menikmati selamanya. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin sharing dengan Anda semua bahwa pada saat nanti Anda menjalankan bisnis ini, Anda akan menemukan banyak statement-statement, banyak pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang Anda temukan di lapangan. Dan ini pengalaman saya dan juga teman-teman yang lain yang telah menjalankan bisnis ini. Di antaranya ada yang mengatakan begini, Pak, bisnis ini hanya menguntungkan yang di atas. Betul atau tidak? Iya. Dan betul, ada yang bilang tidak. Baik Bapak Ibu, saya ingin sharing. Saya pernah jelaskan konsep bisnis ini sama teman saya. Begitu selesai, teman saya ini bertanya sama saya, Pak, di atas Anda ada orang tidak? Saya bilang ada. Upline saya, orang yang mengajak saya, itu yang di atas saya. Kemudian dia bertanya lagi, terus di atas upline Anda ada orang tidak? Saya bilang ada, yaitu upline-nya, upline saya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, terus dia nanya lagi Bapak Ibu, di atas upline Anda ini ada orang tidak? Saya bilang ada. Upline-nya, upline saya. Nah, dalam hati saya senang Bapak Ibu karena teman saya ini sudah paham dengan konsep bisnis yang baru saya jelaskan. Terus dia tanya lagi, saya jawab lagi dengan jawaban yang sama. Nah, tiba-tiba dia bilang seperti ini, kalau begitu Pak, saya tidak jadi join. Loh, kenapa? Kalau saya join, saya menguntungkan Anda karena Anda dapat bonus dari saya, itu tidak ada masalah karena kita teman dekat. Tetapi saya menguntungkan orang yang di atas Anda, yang saya tidak kenal, ini yang saya belum bisa terima. Jadi ternyata dia alasannya sederhana sekali, tidak mau menguntungkan orang yang dia tidak kenal. Maka dia putuskan tidak mau join. Tidak ada masalah Bapak Ibu, tidak ada paksaan dalam berbisnis, betul? Saya cuma tanya balik sama dia, Pak, kalau boleh tahu sekarang Anda bisnisnya bisnis apa? Dia bilang, sekarang ini saya lagi buka usaha konveksi. Usaha konveksi itu jualan baju. Jadi bajunya dia jahit sendiri, dia jual sendiri, untung sendiri. Terus saya tanya, kainnya dapat dari mana? Kalau kainnya diambil dari toko kain. Tapi dia bilang tidak ada masalah karena yang punya toko kain ini teman dekat saya. Saya menguntungkan dia, tidak ada masalah. Saya ikhlas. Saya kejar lagi Bapak Ibu. Kira-kira toko kain ini ngambil kain dari mana? Dari agen kain. Kenal Pak? Tidak. Berarti Anda sudah menguntungkan orang lain yang Anda tidak kenal. Saya kejar lagi Bapak Ibu, agen kain ngambil kain dari mana? Pabrik kain. Berarti Anda sudah menguntungkan lagi pabrik kain. Pabrik kain ngambil bahan dari mana? Pabrik benang. Tidak mungkin ada kain kalau tidak ada benang. Berarti Anda sudah menguntungkan pabrik benang. Pabrik benang ngambil bahan dari mana? Dari petani kapas. Anda sudah menguntungkan petani kapas, orang yang Anda tidak kenal. Nah, petani kapas ini Bapak Ibu, dia dapat keuntungan, dia pakai untuk beli televisi. Anda menguntungkan lagi toko televisi. Betul? Toko televisi ngambil televisi dari mana? Dari agen televisi. Berarti Anda sudah menguntungkan lagi agen televisi. Agen televisi ngambil televisi dari mana? Dari pabrik televisi. Anda sudah menguntungkan lagi pabrik televisi. Nah, pabrik televisi ini punya karyawan. Keuntungannya dia pakai untuk membayar gaji karyawannya. Berarti Anda sudah menguntungkan lagi karyawan yang bekerja di pabrik televisi itu. Nah, karyawan ini tentu dia butuh baju untuk dipakai ke pabrik. Karena dia butuh baju, maka dia belilah baju ke toko Anda.
Inilah yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Tidak ada manusia hidup tanpa menguntungkan orang lain, betul? Kita baru lahir saja Bapak Ibu, kita sudah menguntungkan orang lain. Kita sudah menguntungkan bidan, menguntungkan perawat, penjual popok, dan sebagainya. Sampai kita meninggal, kita masih menguntungkan orang lain. Penjual kain kafan, penjual kapur barus, penggali kubur, ustadz yang takziah. Jadi tidak ada orang yang hidup tanpa menguntungkan orang lain. Kita kerja di perusahaan. Kalau kita tidak menguntungkan perusahaan, apakah perusahaan akan menggaji kita? Tidak, ya. Jadi sekali lagi simbiosis mutualisme. Bahwa pada saat Anda join di bisnis ini, Anda menguntungkan orang yang mengajak Anda, yang mengundang Anda, itu betul adanya. Tetapi Anda juga harus sadari bahwa di saat yang sama Anda pun mendapatkan keuntungan yang tidak kalah hebatnya. Anda mendapatkan produk-produk yang berkualitas, dan Anda juga mendapatkan peluang usaha yang boleh jadi itu akan mengubah hidup Anda 2-4 tahun ke depan. Jadi sekali lagi simbiosis mutualisme. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, ini pengalaman kami juga, ya. Saya pernah menjelaskan konsep bisnis sama teman saya. Kemudian begitu selesai saya jelaskan, teman saya bertanya, "Oh, ini MLM." Karena memang dari pertama kita tidak pakai istilah MLM, saya pakai istilah network marketing. Begitu selesai saya jelaskan, dia bertanya, "Oh, ini MLM." Atau mungkin ada juga di antaranya yang bertanya sekarang, "Oh, ini MLM." Iya Bapak Ibu. Nah, terus teman saya ini bilang begini, tidaklah Pak, saya trauma. Loh, kenapa? Saya pernah ikut bisnis semacam ini Pak, selama 6 bulan. Tapi apa Pak? Yang saya dapat hanya 5 juta. Itu kecil sekali Pak bagi saya. Saya coba gali informasi dari teman saya ini. Saya tanya, selama 6 bulan ini Pak, berapa jam setiap harinya Anda jalankan bisnis ini? Anda presentasi, Anda perkenalkan sama teman-teman Anda. Dia bilang ya tidak tentu. Ini kan part-time, paruh waktu. Kapan kita mau jalankan, silahkan. Kapan kita tidak mau jalankan, ya kita tinggalkan. Oke lah, kalau tidak bisa dihitung per harinya, saya tanya lagi, kira-kira Pak, dalam seminggu berapa jam Anda menjalankan bisnis ini? Ya kalau dalam seminggu adalah mungkin 3-5 jam, dia bilang seperti itu. Baik, kita ambil yang paling lama saja, 5 jam. Kalau dia menjalankan per minggu 5 jam, berarti dalam sebulan ada 4 minggu, 5 kali 4 sama dengan 20 jam per bulan. Karena dia ngakunya 6 bulan, berarti 20 jam kali 6 sama dengan 120 jam. Ya. Nah, kebetulan karena teman saya ini juga kerja di kantoran, saya tanya begini, kalau kita kerja di kantor, itu berapa jam per hari? Jam kerja kita dari pagi sampai sore? 8. Dia bilang 8 jam. Oke. Kalau 8 jam, berarti di sini ada 120 dibagi 8 sama dengan 15 hari. Jadi Bapak Ibu, teman saya ini sebenarnya dia menjalankan bisnis MLM itu bukan 6 bulan, tapi baru 15 hari. Dan 15 hari dia sudah mendapatkan 5 juta. Bagaimana kalau sebulan? Bagaimana kalau 2 bulan? Bagaimana kalau 6 bulan dengan jam kerja yang sama pada saat dia menjalankan aktivitas di kantor? Cuma memang Bapak Ibu, banyak orang di luar sana yang tidak fair membandingkan jam kerja di kantoran dengan jam kerja kita menjalankan bisnis ini, sehingga sering salah kaprah. Ini yang kedua, ya. Kemudian saya juga pernah jelaskan konsep bisnis ini sama teman saya. Begitu selesai, teman saya ini bilang, "Pak, saya belajar dari pengalaman teman-teman saya. Teman-teman saya Pak, mereka sudah pernah menjalankan bisnis seperti ini. Tapi hasilnya apa? Gagal Pak.
teman sekolah saya gagal, keluarga saya Pak gagal, teman-teman kerja saya Pak gagal, tetangga saya Pak gagal, tetangga kiri kanan, tetangga depan belakang, tetangga atas bawah, karena dia di Rusunawa, jadi ada tetangga atas bawahnya, semua gagal. Terus saya coba tanya, kira-kira Pak, Bapak pernah tidak ketemu dengan orang yang sukses atau orang yang berhasil di sini? Dia bilang pernah juga, tapi lebih sering ketemu dengan orang yang gagal. Saya coba kasih perbandingan seperti ini. Kalau kita masuk dalam satu sistem, kemudian di sana ada sekelompok orang-orang yang berhasil atau sukses, sementara di sisi lain ada juga sekelompok orang-orang yang gagal. Dan di tengah-tengahnya ada sistem. Yang saya pertanyakan, apakah sistem ini berjalan atau tidak? Teman saya masih bingung Bapak Ibu, saya kasih lagi contoh yang lebih sederhana. Pak, kalau kita masuk di sistem perkuliahan, di sana ada sekumpulan mahasiswa yang lulus, bahkan ada yang cum laude. Sementara di sisi lain ada juga mahasiswa yang DO, yang berhenti di tengah jalan. Di tengah-tengah ada yang namanya sistem perkuliahan. Apakah sistem perkuliahan ini jalan atau tidak? Dia bilang jalan, karena buktinya ada yang lulus. Seandainya semuanya DO, semuanya gagal, maka itu baru bilang tidak jalan. Nah, begitulah juga sistem MLM. Ada orang yang berhasil, ada juga orang yang gagal. Di tengah-tengah ada sistem, maka kita bisa pastikan bahwa sistem ini berjalan. Yang harus menjadi pertanyaan, kenapa bisa ada orang yang gagal sementara sistemnya berjalan? Sebagaimana kita juga pertanyakan, kenapa bisa ada mahasiswa yang DO padahal sistem perkuliahan berjalan dengan baik. Betul? Baik, ya. Terakhir sekali sebelum saya mengakhiri, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu semua bahwa ketika nanti Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis ini, Anda akan bertemu dengan 3 tipe orang di luar sana. Ini penting untuk kami sampaikan supaya Bapak Ibu tidak kaget. Ya. Tipe yang pertama adalah tipe orang yang sama sekali tidak suka dengan bisnis seperti ini. Anti MLM. Pokoknya apapun yang Anda katakan dia pasti akan menolak. Pernah ketemu dengan orang seperti ini? Bapak Ibu, saran saya, kalau Anda berjumpa dengan orang seperti ini, segera hentikan presentasi, hentikan bicara bisnis. Tetapi Anda tetap harus jalin komunikasi, tetap harus jalin silaturahmi. Berhenti bicara bisnis. Jangan ngotot untuk tetap melanjutkan. Kenapa? Karena kalau Anda ngotot, khawatirnya nanti akan berujung pertumpahan darah. Jadi tidak ada masalah, ya. Kita ditolak satu orang, kita harus yakini bahwa di luar sana masih ada 200 juta penduduk Indonesia yang membutuhkan informasi ini. Jadi prinsip kita adalah very good, very fine. Tidak mau ikut, cari yang lain. Ya. Tapi tetap jalin silaturahmi, tetap jalin komunikasi. Ini yang pertama. Nah, tipe orang yang kedua adalah tipe orang yang menunggu bukti. Biasanya selesai kita jelaskan konsepnya, dia akan bertanya balik sama kita. Kalau Anda sendiri sudah dapat apa? Padahal kita baru join. Ini pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab, khususnya member yang baru join. Paling enak kita jawab begini, Pak, memang hari ini saya belum dapat bonus. Tapi kalau Anda join hari ini, besok saya juga sudah dapat. Jadi ini tipe orang yang menunggu bukti. Sekali lagi, tidak ada masalah, tetap jalin silaturahmi, tetap jalin komunikasi. Nah, tipe orang ketiga adalah tipe orang yang mau dan siap untuk menjadi bukti Bapak Ibu. Setelah kita jelaskan, dia melihat ini peluang, maka dia memutuskan, bismillah, saya siap untuk menjalankan dan menjadi bukti di bisnis ini. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini adalah orang-orang yang masuk dalam tipe yang ketiga, yang siap untuk menjadi bukti di bisnis ini. Dan Bapak Ibu,
ketika nanti Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis ini, kemudian Anda berhasil menjadi bukti di bisnis ini, pertanyaan saya, apakah orang tipe kedua yang menunggu bukti tadi akan berubah pikiran? Akan berubah, karena tadi dia hanya menunggu bukti. Sekarang kita sudah berhasil menjadi bukti. Nah, ketika orang tipe kedua ini memutuskan juga untuk menjalankan bisnis ini dan berhasil juga menjadi bukti di bisnis ini, sehingga bukti semakin banyak di bisnis ini, pertanyaan saya, apakah orang tipe pertama yang sama sekali tidak suka dengan bisnis ini akan berubah pikiran? Kemungkinan juga akan berubah, Bapak Ibu, karena mereka sudah menyaksikan begitu banyak orang yang berhasil dan menjadi bukti di bisnis ini. Inilah 3 tipe orang yang Anda akan temukan ketika Anda menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Apapun keputusan Anda, itu kembali kepada Anda masing-masing. Kalau Bapak Ibu melihat ini adalah sebuah peluang, silahkan ambil keputusan Anda hari ini. Karena keputusan Anda hari ini akan menentukan masa depan Anda 2-4 tahun ke depan. Cukup sekian dari saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa.